Aduh, mana suaranya? Selamat pagi. Nah, sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap? Sudah. Ada yang belum? Semuanya sudah siap? Sudah? Yuk. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan hari ini. Mari, Rosa mengajak semuanya untuk berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Sudah, kita akan mengambil waktu teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Selesai. Kita berdiri ya. Sebelum kita mulai, Rasa mau minta bantuan dari Matthew dan Evan. Ayo Matthew dan Evan maju. Bantu Rasa ya. Bersama-sama kita akan menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Adik-adik semua ikuti gerakannya Evan dan Matthew ya. Ya, adik-adik, kalau hari ini kita bisa beribadah bersama-sama itu karena Tuhan Yesus yang memanggil kita. Tuhan Yesus memanggil kita melalui firman-Nya di dalam Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, silakan duduk.
Nah, jadi tadi dikatakan di pujian sekolah minggu kalau kita adalah milik Yesus. Nah, karena kita ini milik Yesus, karena kita semua milik Yesus, maka kita adalah satu saudara. Kenapa satu saudara? Kita milik Yesus, kita satu saudara-saudara di dalam Tuhan, saudara seiman. Kita pujikan, dalam Yesus kita bersaudara. Nah, semuanya begitu ya. Anak-anak yang menyanyikan pujian ini, maksudnya jangan ikut dulu ya. Ayo semuanya anak-anak, pujikan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Semangat ya. Kita berdiri ya. Kita akan masuk dalam doa. Semuanya lipat tangan untuk mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadat kami pada pagi hari ini dari awal sampai selesainya. Kiranya Tuhan yang memimpin. Tuhan Yesus, satu minggu yang sudah kami lewati, kami banyak sekali berbuat dosa. Tuhan Yesus, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami sehingga layak pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Nah, adik-adik, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Roma 6 ayat 7 yang berbunyi, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, kita semua adalah saudara-saudara di dalam Tuhan. Karena kita saudara, ya adik-adik, kita semua adalah saudara. Maka sebagai saudara kita harus saling, ada yang tahu saling apa? Saling rukun, saling menghormati, mengasihi, menolong, membantu. Nah, supaya tidak ada yang saling membenci, tidak ada yang saling menyakiti, ya. Ya, kita harus hidup rukun satu dengan yang lainnya. Yuk, kita akan pujikan pujian rukun cinta satu sama lain. Semuanya berdiri sebentar, Pastor. Sesotong. Semuanya berdiri ya.
Perhatikan lose dulu yang ada di depan, nanti anak-anak bisa mengikutinya. Perhatikan dulu ya. Ikuti gerakannya lose ya. Bisa ya? Bisa ya. Ibu semuanya musikan sambil makan ya. Anak-anak saya ini nyanyi dulu. Oh ya, nyanyi dulu ya. Satu nyanyi terus setelah itu sama gerakan. Nyanyi dulu ya. Rukun kita satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tuhan saksikan, Tuhan kita buktinya. Tuhan saksikan, Tuhan kita buktinya. Rukun kita satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tuhan saksikan, Tuhan kita buktinya. Tuhan saksikan, Tuhan kita buktinya. Rukun kita satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tuhan saksikan, Tuhan kita buktinya. Tuhan saksikan, Tuhan kita buktinya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, semuanya duduk yang bagus. Ya, jadi kita akan dengar firman Tuhan. Lose lihat hari ini teman-teman kita kurang ya. Lose tidak tahu kemana mereka, tapi yang duduk di sini banyak sekali yang tidak datang. Ya, yang di sini ya lumayan, tapi ada teman kita yang tidak datang. Tapi Lose harap tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo sebelum mendengarkan, Lose ajak kita berdoa. Tidak ada yang main-main. Eben silakan ditaruh dulu. Tidak main-main. Semua tundukkan kepala, tutup mata, ikuti Lose berdoa. Semua buka suara. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik, terus memelihara kami sehingga pagi ini kami bisa beribadah, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, jaga hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti ketika firman itu disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan baca bersama-sama hukum ke-6. Kemarin kita sudah belajar hukum ke-5 ya. Sekarang kita belajar hukum ke-6. Sangat singkat. Apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aduh, suaranya mana? 1, 3. Jangan membunuh. Saya mau tanya, siapa yang di rumah punya kakak atau adik?
Wah, iya ya punya adik. Kakak ya. Ya, sini siapa yang punya kakak atau adik? Oh, ada juga ya. Tapi Rosa nggak tahu suasana di dalam keluarga kalian. Bagaimana hubungan kalian antara kakak dan adik? Rosa tidak tahu. Coba Rosa mau pinjam satu anak di antara kalian. Wah, ada yang sudah nggak mau Rosa, nggak mau. Rosa mau panggil Dion. Iya, kasihan dia. Aduh, kasihan katanya. Kasihan deh lo. Kamu punya saudara berapa? 2. Apa sama apa? Kakak sama adik. Kakak namanya Rifki, adiknya namanya Jola. Oh iya. Seneng nggak punya saudara banyak? Senang. Seneng ya. Apa yang paling kamu suka dari kakakmu atau adikmu? Biasanya kalau Jola pulang kan biasanya main. Nah, pulang-pulang itu dikasih jajan sama kayak Mas Kiki. Oh, baik ya mereka ya. Iya. Oh, enak punya saudara ya. Pulang dikasih jajannya. Tapi ada enggak yang di antara mereka yang nggak enak, jelek gitu sifatnya? Mas Kiki. Mas Kiki, kenapa coba? Mas Kiki itu kadang pas dia ke kamar mandi, itu kan lagi mau selesai ke kamar mandi kan. Nah, itu Mas Kiki mukanya serem, kaget. Kenapa? Mukanya serem kayak hantu gitu, nggak kaget. Nah, itu dia nggak mau kayak gitu, nangis. Oh, kamu takut? Oh, ternyata kakaknya mengganggu seperti itu ya. Pernah tekan nggak? Pernah kalau rebutan nonton HP. Oh, gitu ya. Cempel kamu. Biasanya kamu ngomong apa? Mas Kiki nakal. Terus apa? Terus kayak gini. Mas Kiki nakal, ayo tuh Mas Kiki minta HP-nya, gak mau gitu. Terus tekan ya. Cempel kamu ya. Pernah nggak kamu minta maaf? Pernah kalau Mas Kiki sudah ngamuk nangis, ya udah dia minta maaf. Oh, Mas Kikinya sampai nangis. Waduh, ini lucu-lucunya ya. Tapi dia mau minta maaf ya. Dia mau mengampuni. Mau? Apa? Ah ya, ya silakan dulu. Terima kasih ya Dion. Ada nggak yang punya pengalaman seperti itu? Belum Matthew ya, adiknya masih bayi. Kamu pernah punya pengalaman itu? Tengkar ya? Pernah? Bisa minta maaf? Mau kamu mengampuni? Ya, adik-adik hari ini Rosa akan cerita. Siap ya mereka. Rosa akan cerita. Dalam Alkitab itu Bapak Adam dan Hawa, ya. Adam dan Hawa itu punya 2 orang anak laki-laki. Ini Rosa akan ceritakan seorang kakak yang tidak bisa mengampuni. Wah, sudah lihat ke sana dulu. Tidak apa-apa. Ya, Adam dan Hawa punya 2 anak. Ya, silakan masuk anak-anak Adam dan Hawa. Nah, ini ya, anaknya Adam dan Hawa. Yang besar ini namanya Kain. Wah, Kain ya. Kain ini kerjaannya jadi petani. Ya, petani, dia punya tanaman banyak. Nah, ini Abel adiknya, lebih kecil. Adiknya lebih kecil. Dia jadi seorang penggembala domba. Berarti setiap hari ada di tempatnya menggembalakan domba. Peternakan. Nah ya. Nah, silakan masuk. Nah ya. Namanya saudara ya. Namanya saudara. Setiap hari pasti punya masalah seperti kalian ya. Walaupun ada papa mama punya masalah seperti kalian. Nah,
Nah, ya nanti lupa sama ceritanya. Kain dan Habil suatu hari juga akan membawa persembahan kepada Tuhan. Apa ya yang mereka akan bawa? Apa ya yang akan mereka bawa? Wah, datanglah Kain. Kain membawa hasil kebunnya yang bagus dia bawa. Lihat, dia pilih hasil kebun yang baik, dia akan berikan kepada Tuhan. Baik ya, nah tapi pisangnya sudah ada yang protol. Apa artinya itu ya? Lalu Habel datang juga. Habel membawa persembahannya. Waduh. Oh berarti di dalamnya domba persembahannya ya. Nah, dia pilih gembala yang masih baru lahir, yang bagus untuk Tuhan. Dua-duanya bagus ya persembahannya ya. Ah, ini hasil kebunnya bagus, ini juga bagus. Tapi ketika persembahan itu diberikan kepada Tuhan, adik-adik, kalian tahu kira-kira ada yang ngerti nggak cerita ini? Punya siapa ya yang diterima sama Tuhan? Punya Habel? Iya betul, punya Habel. Kenapa ya? Padahal sama-sama baik. Apa karena ibu pisangnya sudah protol? Nah, ternyata walaupun hasil kebun baik, dombanya baik, baik semua ya, tapi ada yang berbeda di mata Tuhan. Di hadapan Tuhan ada yang beda dari persembahan-persembahan ini, yaitu hati orangnya. Perhatikan, ketika Kain tahu kalau persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, apa yang terjadi? Ngamuk. Berarti ngamuk sama siapa? Tuhan. Gara-gara Tuhan tidak terima persembahannya, dia langsung panas hatinya. Tuhan tahu? Tahu. Tuhan bilang, Kain, kenapa hatimu panas dan mukamu muram kalau kamu membawa persembahan yang baik? Nah, Tuhan tahu adik-adik bahwa hati Kain ini tidak setulus Habel. Hati Kain masih tidak tulus kepada Tuhan, sehingga persembahannya walaupun sama-sama baik, tapi yang diterima orangnya oleh Tuhan adalah orangnya baik, maka persembahannya diterima dengan baik. Kita perhatikan apa yang terjadi setelah Kain tahu bahwa Tuhan tidak menerima persembahannya. Perhatikan baik-baik. Ya, Kain. Gimana? Ini yang kita kakak ya. Ya, gimana kak? Baru. Iya kak. Kita mau kemana kak? Sini. Dulu. Mau ngapain kak? Duduk. Ya, mau ngobrol. Gimana kak? Aduh, apa yang dikerjakan Kain adik-adik? Diapakan Habel? Dibunuh. Lalu Habel mati. Iya, Habel mati ya. Dan Habel masuk lagi Habel. Mati suri. Sepatunya Habel ketinggalan. Nah, jadi tapi ini bukan cerita guyonan loh ya. Ini cerita serius. Habel mati sungguhan? Mati. Tuhan tahu enggak? Tahu? Tahu. Tuhan bertanya kepada Kain. Kain, di mana adik-adikmu? Jawab Kain, tahu? Mana aku tahu Tuhan?
menjaga adikku. Oh, dikira Tuhan tidak tahu, padahal Tuhan tahu. Alkitab itu nyatet gini, darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Oh, Tuhan tahu, karena nyawa itu milik siapa? Tuhan. Tapi Kain sudah merampas sehingga Habel mati. Berarti Habel sudah mati ya. Berarti Kain sudah melanggar hukum keberapa? Keenam. Apakah Tuhan membiarkan Kain? Tidak. Kain dihukum. Kain dihukum oleh Tuhan. Kalau tadi dia menjadi seorang petani yang berhasil, Tuhan bilang, kamu soro sekarang nyari duit, kamu soro kerja, hasil tanahmu tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan Kain mengembara, dia pergi jauh mengembara karena Tuhan sudah menghukum dia. Tapi perhatikan ya, bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kasih sayang. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi Kain. Adik-adik, tadi Kain sudah melanggar hukum keberapa? Keenam. Apa bunyinya? Ngomong sama teman-teman. Ayo sebelahnya. Ayo bilang ke teman sebelahnya. Apa hukum keenam? Jangan membunuh. Ayo saling bilang. Jangan membunuh. Nah, adik-adik, itu pesan firman Tuhan tegas. Perhatikan. Tapi Tuhan bukan menghukum hanya orang yang membunuh, Mas. Tuhan bukan hanya menghukum orang yang membunuh. Tuhan bukan tidak suka dengan orang yang membunuh. Tapi Tuhan juga tidak mau kalau kita menjadi orang yang membenci. Kita akan lihat satu ayat. Bukan yang satunya. Apa tadi ya? Imamat. Ya, Imamat 19 ayat 17a. Coba tampilkan tulisannya. Yuk kita baca sama-sama yang keras. Lagi yang kompak. 1, 2, 3. Ya. Tuhan tidak mau kita membenci. Karena membenci itu juga termasuk kita sudah membunuh saudara kita. Karena membunuh itu, membenci itu akan menjadi akar yang jahat di dalam hati kita. Jadi Tuhan tidak mau kita membenci. Nah, saya akan taruh satu cerita untuk kalian supaya kalian mengerti. Kita kadang di sekolah, ya, punya enggak teman yang paling jahat? Punya ya. Biasanya jahat kenapa? Apalagi nendang pipinya. Kalau yang perempuan punya teman yang jahat, jahat apa? Mukuli teman. Ternyata perempuan juga ada yang mukuli teman. Nah ya, benci enggak dengan teman yang seperti itu? Kadang benci, kadang enggak. Nah ya, benci ya, kadang benci sama teman seperti itu. Kalau benci itu dipendam-pendam, firman Tuhan tidak mau. Firman Tuhan bilang kita tidak boleh. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, ada loh yang harus kita lakukan kalau kita punya teman seperti itu. Saya akan panggil lese-lese kita yang akan jadi teman sekolah seperti kalian. Ya, silakan lese-lese. Aku mau pergi ke sekolah. Halo, halo Lisa. Lisa. Kamu tuh kenapa sih dipanggil-panggil diam aja? Loh. Apa sih? Aku nggak mau ngomong sama kamu. Loh, Nara kenapa? Aku salah apa? Kamu itu kemarin sudah ngomong nggak enak.
Kamu kalau ngomong tuh mesti nyakitin hati. Aku nggak suka sama kamu. Aku nggak mau konten di kamu. Loh, aku masuk gitu sih. Iya, ya, seminggu yang lalu kamu sudah ngomong kasar sama aku. Kemarin diulangi lagi. Aku udah suka sama kamu. Aku udah suka. Aku udah mau pacaran sama kamu. Aku udah punya konco ya, apa ini? Apa caranya supaya dia mau koncoan lagi? Ya wis. Aku minta maaf. Ayo ta, minta maaf ta. Ayo ta, ya, maafin ya. Tapi jadi ya, jangan diulangi ya. Kalau ngomong jangan kasar lagi ya. Ya wis, kita ketemuan ya. Ayo. Iya adik-adik, sudah tahu caranya? Sudah ya? Jadi kita harus apa? Iya, berdamai. Firman Tuhan tuh bilang loh, kalau kita jalan bersama dengan musuh kita, terus kita ada benci, Mas. Yuk perhatikan, Pastor bilang sampai mana? Yuk, dengar baik-baik ya. Kalau kita jalan sama musuh kita, hati kita ada benci sama dia, firman Tuhan tuh ngajar kita cepat berdamai. Di tengah jalan itu kita disuruh oleh firman Tuhan cepat berdamai. Dengan cara apa? Minta maaf. Betul. Supaya apa? Supaya akar kebencian itu tidak terus tumbuh. Karena kalau akar kebencian itu tumbuh, maka kita akan jadi seorang pembunuh. Firman Tuhan itu melindungi kita. Kenapa ada firman seperti itu? Supaya kita dilindungi dan kita melakukan firman dengan baik. Di dalam keluarga kita harus rukun. Contohnya Kain dan Habil. Itu adalah satu keluarga. Tapi ternyata kakaknya tidak bisa mengampuni adiknya. Apa kata firman Tuhan buat kita? Yang punya adik kakak, papa, mama, punya nenek, kakek. Yuk kita lihat Mazmur 133 ayat 1. Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, sekarang jujur. Sini siap ya? Besok mau tanya. Sini dulu, yang laki-laki yang sering tengkar. Kan bersaudara nih, ya. Ada kakak Amel, ini punya koko Michael, punya papa, punya mama, punya engkau, punya bobo, ya. Pernah marah kan sama keluarga? Ya. Pernah enggak marahnya itu sampai enggak nyopo? Enggak nyapa? Enggak ya? Siapa yang pernah? Pernah? Berapa hari? Ayo, Mama Hana enggak bisa apa berapa hari? 3 jam. Banyak Mama Hana Berapa lama? 1 jam. 1 jam, masih bagus. Ini yang enggak tahu ini. Ayo, pernah marah sama mama, sama papa? Bagus ya. Yang perempuan siapa tahu ini pernah marah sama mama. Tapi sama cuma enggak ngomong ya. Enggak bisa apa tapi enggak ngomong. Berapa lama enggak ngomong? 2 hari? Oh iya loh, 2 hari udah ngomong sama mama. Cece Vanessa, pernah udah ngomong sama mama? Pernah? Mama ya? Aduh, pernah? Sedang masuk saat ini. Tadi dah kayak 2 hari, Fani. Ini kalau Indonesia, kalau tak boleh.
mama. Nah, adik-adik dengar lagi ya. Tadi 3 jam, ada yang 1 jam. Ini parah, 2 hari, 3 hari. Kalau lihat firman Tuhan itu boleh enggak? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Boleh enggak? Boleh enggak kalau sampai siwak, sampai satu lama-lama, boleh enggak? Ya satu, tidak nyapa. Boleh enggak? Jawab boleh enggak? Enggak boleh. Ya, karena firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu marah jangan sampai terbenam matahari di bawah. Jadi kalau marah enggak boleh lama-lama ya Selin. Ya, kalau marah sama mama, cepat cari mama, minta maaf sama mama. Ya, jadi semua adik-adik di dalam keluarga itu harus rukun, adik kakak, sama papa, sama mama. Jangan memendam marah. Jangan pernah tidak nyopo sama orang tua, sama kakak atau sama adik. Kita harus rukun, ya, karena firman Tuhan mau kita saling mengasihi. Pertanyaan terakhir setelah itu selesai. Siapa yang merasa di hati sudah ada Tuhan Yesus? Saya mau lihat tangan-tangan yang merasa hatinya sudah ada Tuhan Yesus. Nah, sini sudah kelihatan semua. Di sini siapa yang hatinya sudah ada Tuhan Yesus? Siapa yang hatinya sudah ada Tuhan Yesus? Angkat tangan. Ya, dengar ya. Kalau di hati Mas. Ya, dengar lagi. Eben. Kalau di hati sudah ada Tuhan Yesus, berarti kita memiliki apa dari Tuhan Yesus yang begitu besar? Apa? Kasih. Kalau kita punya kasih, berarti kita bisa mengampuni, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Ya, ayo kita akan berdoa. Mas, siapa belakangnya lupa namanya? Daniel ya, gak mainan terus. Kita mau berdoa dengan Rosenda. Kemana Mas? Ya, sudah. Mas, pertanyaan terakhir. Punya Tuhan Yesus dalam hati? Kalau punya Tuhan Yesus dalam hati, berarti apa yang sudah diberikan Tuhan Yesus? Apa Tuhan Yesus yang besar yang Mas punya? Kasih. Kalau punya kasih Tuhan Yesus, berarti kita bisa apa terhadap orang yang benci kita? Bisa mengampuni. Semua mau seperti itu? Ya, kita berdoa. Semua ikuti Rosenda berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini yang mengajar kami untuk hidup rukun bersama keluarga, bersama teman-teman, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya kasih Tuhan Yesus yang ada dalam hati kami terus bertumbuh sehingga kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Sekarang saatnya kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Siapkan uang persembahan yang sudah dikasih oleh mama papa. Kita akan naikkan pujian Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Setelah kita nyanyikan 1 kali, baru kalian maju untuk bawa persembahan.
persembahan dipimpin Pastor Yohanes. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah boleh beribadah kepada Tuhan, lalu juga mengingat setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Persembahan yang kami berikan ini adalah ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mohonkan kepadamu, kiranya Engkau pakai uang ini supaya guru-guru dapat mengelolanya untuk dapat mengembangkan pelayanan dan melayani anak-anak di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, lanjut warta ya sekalian. Pastor Yohanes akan sampaikan warta. Oke, minggu depan tanggal 26 Maret itu kita akan bersama-sama ibadah dengan nuansa Jumat Agung. Oke ya, masih ingat Jumat Agung itu merayakan apa? Jumat Agung. Ayo, nggak usah tanya yang kelas kecil dulu sini. Jumat Agung merayakan apa? Ayo, Eli, Anissa, Ani, Davina, ayo, kita kelas kecil dulu. Ada yang masih ingat Jumat Agung? Betul, merayakan kematian Yesus. Yang besar-besar masih ingat toh ya? Masih ingat toh Matthew? Merayakan apa tadi? Kematian Tuhan Yesus. Nah, itu akan sama-sama kita rayakan minggu depan. Nah, kalian datang, kalian juga boleh ajak teman-teman kalian, ya, teman sekolah, tetangga, ya siapa gitu ya, boleh ajak karena minggu depan ada acara khusus. Pemimpin pujiannya adalah Resepto Sotong, lalu pemusik dan juga cerita adalah Rosa. Oke, demikian warta dari Rosa. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.